Lahir sempurna, jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat, seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa. Bentar, Kak, belum ada yang join, Kak, yang dari Salsabila, Kak. Yo, Salsabila dari mana? Halo, selamat pagi teman-teman. Yang sejahtera untuk kita semua Di masa pandemi COVID-19, tetap patuhi protokol kesehatan. Menggunakan masker, mencuci tangan, ya, jaga jarak. Kembali lagi bersama channel APS Palembang. Ngopi bareng, biar pinternya juga bareng. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seputar TK. Iya,
Jadi ya dari TK, PAUD, KB, nanti akan kita bahas semua. Langsung saja PAUD untuk KB. mempersingkat waktu pada Ibu Walia dari TK PAUD, silakan memberikan penjelasan sedikit. Silakan Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada pembawa acara pada hari ini. Pada kesempatan ini, materi kita yang akan kita sharing adalah terkait dengan teknis aplikasi Dapodik PAUD ya khususnya. Baik teman-teman, mungkin teman-teman operator sudah pada install aplikasi baru ya. Sudah pada install belum? Sudah. Iya, soalnya satu arah ya, nggak ada suara. Oke, baik. Jadi aplikasi baru itu terutama untuk rekan-rekan operator PAUD bisa cek di dapo.kemdikbud.go.id ya. Jadi setiap kali ada perubahan atau pembaruan, infonya ada di sana. Jadi teman-teman nggak perlu cari-cari lagi downloadnya di mana sih? Nah, downloadnya di link dapo.kemdikbud.go.id. Kemudian setelah diinstal, jadi karena ini terkait teknis ya, berarti teman-teman mungkin akan kami rangkum sedikit mulai dari install sampai dengan entry ya. Maklum ya Pak, kalau SD SMP mungkin sudah tingkatnya mahir. Kalau teman-teman ya kami mahir juga, mahir dalam bernyanyi. Oke, Ya, kalau teman-teman sudah install. Ya, makanya kita didampingin oleh operator TK ya. Jadi biar teman-teman tuh tahu tuh teknisnya Dapodik TK gitu ya. Makanya kita undang salah satu dari nanti TK. Ada teman dari PAUD yang akan sharing juga ya pengalamannya. Kebetulan operator PAUD ini merangkap juga operator SD dan SMP. Mana nggak mahir gitu. Jadi sebenarnya tujuannya juga salah satunya supaya teman-teman di SD dan SMP juga paham. Mungkin SD khususnya apa sih kendala di PAUD gitu ya, terutama install aplikasi ini ya Pak. Kalau di PAUD masih perlu diasah, diinfokan atau disosialisasikan dengan baik karena teman-teman PAUD masih bingung cara nginstal sama cara uninstall aplikasi. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan juga yang masuk, bagaimana kalau ganti laptop baru? Ya, teman-teman operator PAUD, kalau ganti laptop baru, cara installnya gampang sekali, tinggal install aja aplikasi baru. Jadi nggak perlu uninstall, karena aplikasi yang lama tidak ada di laptop yang baru itu. Kemudian bagaimana perlakuan install jika laptopnya menggunakan laptop yang lama? Nah, khusus laptop lama berarti teman-teman sudah pernah menginstal aplikasi Dapodik ya. Artinya perlu di-uninstall terlebih dahulu. Mungkin tutorialnya bisa simak ya. Teman-teman ada yang bikin tutorial nggak yang uninstall aplikasi? Belum? Belum ya? Nanti mungkin dibantu ya bikin tutorialnya. Setelah di-uninstall, baru bisa install aplikasi terbaru. Nah, setelah aplikasinya diinstal, barulah kita melakukan registrasi atau register ya, dengan memasukkan kode registrasi, user, dan password yang lama. Khusus sekolah yang lama ya, kalau sekolah baru berarti perlu laporan ke admin dinas untuk diregisterkan terlebih dahulu di manajemen dinas. Jadi itu khusus untuk lembaga baru harus register awal dulu di admin dinas ya. Sedangkan untuk lembaga yang lama tinggal melakukan register secara online maupun offline. Apa bedanya offline sama online ya? Apakah boleh offline aja atau harus dua-duanya? Apa kelebihan dan kelemahannya? Kalau registrasi secara offline, teman-teman perlu download Frefil terlebih dahulu. Sedangkan kalau teman-teman pilih registrasi online, teman-teman cukup join ke internet yang stabil atau wifi-nya yang kenceng, tinggal registrasi langsung, jadi nggak perlu download Frefil ya. Jadi itu perbedaan antara registrasi offline dan online. Kemudian setelah berhasil registrasi, teman-teman PAUD juga mungkin ada yang nanya, Bu ini udah registrasi tapi nggak jalan-jalan, tapi nggak berhasil-berhasil. Nah,
Kalau presentasinya nggak jalan, artinya kalau secara online internetnya nggak stabil. Silakan teman-teman ubah dulu, coba pergi ke tempat yang internetnya bagus, misalnya ke McD, ke KFC kalau lagi nggak PPKM ya. Baik, setelah registernya berhasil, maka teman-teman bisa langsung login ke aplikasi Dapodik dengan memasukkan user dan password yang sudah diregistrasikan sebelumnya. Pada saat login berhasil, biasanya ada form permintaan perubahan password yang 8 digit ya. Komposisinya ada huruf besar, huruf kecil, sama angka. Jadi, dan tanda baca ya kalau nggak salah. Jadi minimal 8 digit. Silakan teman-teman ubah jika ada permintaan. Nah, di beberapa kasus ada juga yang login tidak ada form permintaan perubahan password. Bagaimana? Apakah salah install? Nah, hasil evaluasi kami di beberapa kasus itu, nggak apa-apa kalau misalnya pada saat login tidak ada permintaan perubahan password, tapi teman-teman berhasil login, maka teman-teman tinggal lanjut aja. Jadi nggak perlu perubahan password ya, tinggal lanjut aja untuk entry data. Kemudian, ada yang baru ya, di jenjang PAUD, kalau SD SMP mungkin ini sudah lama, yakni penambahan peserta didik baru mulai tahun ajaran 2021 dan 2022 harus melalui manajemen sekolah. Jadi manajemen sekolah itu adalah link yang terpisah dengan aplikasi Dapodik ya. Manajemen sekolah linknya sp.datadik.kemdikbud.go.id. Jadi manajemen sekolah adalah link yang terpisah dengan aplikasi Dapodik. Fungsinya apa? Kalau sebelumnya kita ngentri data peserta didik langsung di aplikasi dan langsung muncul ya. Tetapi itu kendalanya biasanya karena nggak ada filter, jadi nggak terbaca kalau dia sudah ganda, ada di sekolah lain. Sedangkan moda penambahan PD di manajemen sekolah itu sudah difasilitasi, ada filter khusus jika anak tersebut datanya sudah ada di sekolah lain atau lembaga lain, maka pasti akan terdeteksi. Misal NIK, pada saat kita ketik NIK, kalau dia masih ada di sekolah lain, maka NIK-nya ada info ya, bahwa NIK sudah dipakai oleh atas nama siapa di sekolah mana. Nah, itu bentuk filternya. Jadi teman-teman operator, kalau sudah menggunakan manajemen sekolah, harapan kami datanya nanti nggak ada yang ganda ya, khususnya begitu. Nah, tetapi saat ini yang jadi kendala itu di jenjang SD, karena SD mau cut off data untuk BOS ya. Jadi ada beberapa kendala, yakni di jenjang kelompok bermain, TPA dan SPS itu belum bisa ditarik datanya di SD. Gitu ya Pak? Kenapa? Ya, benar. Oke. Jawabannya adalah gini ya Pak, setelah kami telaah, teman-teman yang di KB, TPA, dan SPS itu nggak ada menu lulus. Jadi mereka nggak bisa meluluskan secara manual. Dan aplikasi juga tidak mengeset siswa akhirnya itu untuk lulus otomatis seperti di jenjang TK. Nah, setelah kami telaah lebih jauh, kami konsultasikan ke ULT, memang ternyata sosialisasi kita yang masih kurang. Untuk jenjang TK memang bisa langsung naik jenjang ke SD. Di set otomatis, lulus otomatis, sehingga teman-teman SD tinggal narik data aja. Jadi teman-teman TK nggak perlu sinkron dulu. Mereka sudah diluluskan secara otomatis. Sedangkan di KB, TPA, SPS, harusnya mereka naik jenjang dulu ke TK. Begitu sebenarnya teknisnya, cuman kondisi di lapangannya, layanan KB, layanan TPA, SPS, mereka menerima usia 4 tahun sampai 6 tahun yang harusnya lulus ke SD. Nah, itu kendalanya. Nah, dari kendala itu berarti mereka harus lulus, sementara menunya belum ada menu lulus. Itu sudah kita koordinasikan dengan ULT pusat. Mungkin solusinya itu nanti ada di patch, di pembaruan yang insya Allah akan rilis di tanggal 7 Agustus 2021. Jadi khusus kendala itu, teman-teman SD boleh bersabar sedikit ya sampai tanggal 7.
Insya Allah nanti kendala tidak bisa tarik data di jenjang KB, TPA, SPS itu akan selesai dengan pembaruan patch di tanggal 7 Agustus 2021 ya. Oke, kemudian untuk operator PAUD mungkin bingung tugasnya apa aja ya sebagai operator. Ngisinya gimana nih? Tugas operator sekolah adalah mengecek data sekolah, kemudian data sarana dan prasarana. Ngentrinya di mana? Di aplikasi Dapodik. Yang kedua, tugasnya adalah mengecek peserta didik. Apakah ada peserta didiknya yang harus diluluskan manual? Kemudian menambahkan peserta didik melalui manajemen sekolah. Itu tugas operator. Tugas kepala sekolah, jika ada perubahan formasi guru, baik itu kepala sekolah, guru, TU, operator, maupun struktur yang ada di dalam GTK sekolah, teman-teman silahkan mendownload form GTK 01 untuk yang baru, kemudian form GTK 02 untuk yang mutasi. Kemudian dikoordinasikan dengan tim teknis bidang GTK, yakni dengan Pak Adi Pamungkas ya. Jadi khusus GTK itu koordinasinya dengan Pak Adi Pamungkas ya. Nah itu tugas kepala sekolah, tadi tugas operator udah ya. Setelah SAPRA selesai, peserta didik selesai, kemudian GTK juga sudah selesai, maka barulah teman-teman membuat rombel. Jadi syarat membuat rombel itu 3 data itu sudah harus beres. Kalau di jenjang SD SMP mungkin perubahan tidak terlalu banyak ya. Sedangkan di PAUD ini sangat signifikan, kadang-kadang dalam 1 tahun ajaran ada 2 kali perubahan, ada 3 kali perubahan. Jadi perubahan bagi kami di jenjang PAUD itu biasa. Sudah. Bentar ya, lagi. Ya. Masih ada sedikit lagi yang penting, karena ada pemberitahuan, mungkin nanti tabrakan suaranya. Oke, baik. Mungkin ini sebagai penutup untuk teman-teman PAUD, ini yang sangat penting sekali dipahami, yakni adalah syarat kelulusan siswa PAUD. Syarat kelulusan siswa PAUD itu berbeda dengan SD dan SMP. Kalau SD dan SMP mungkin itu berdasarkan nilai dan yang lain-lain, sedangkan kalau di PAUD standar kelulusannya adalah usia ya. Jadi kalau usianya 5,7 maka boleh diluluskan karena mereka akan menuju ke jenjang berikutnya yakni SD. Sedangkan kalau kurang dari 5,7 harapan kami kepada kepala sekolah, pengelola PAUD itu tidak meluluskan siswanya terlebih dahulu. Silakan mengulang di kelompok B. Jadi itu ya yang paling penting supaya idealnya anak-anak sekolahnya belum, tapi kadang ada beberapa permintaan orang tua yang mau nanti didata, diwawancara, sehingga SOP standar kelulusannya sesuai dengan penerimaan siswa baru di SD. Jadi itu yang penting mungkin poinnya ya. Mungkin kami cukupkan sampai di situ dengan penutup infonya cut off kita. Untuk SD itu 31 Agustus, kemudian untuk PAUD, untuk dasar BOP, yakni tanggal 31 September. Itu saja Pak, terima kasih. Pertanyaan mungkin nanti ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Ibu Walia, sedikit banyak penjelasannya tentang PAUD dan TK ya Ibu ya. Kepada rekan-rekan, silakan seperti biasa yang ingin bertanya, tulis di kolom komentar dengan format nama, underscore, nama sekolah, underscore, pertanyaan atau komentar. Silakan yang ingin bertanya seperti biasa. Jadi sepertinya sudah ada nih yang ingin bertanya Ibu Walia. Ibu Walia. Ya, untuk rekan-rekan ya. Gimana? Sudah ada pertanyaan ya? Masuk belum? Ya, udah ada ini Bu Walia.
Ada Tri A dari TK Mahardika. Mungkin tanya gimana menarik PD yang telah lulus tapi ingin mengulang karena permintaan orang tua. Nah, jadi gimana tuh Bu? Oke. Jadi kasus untuk batal lulus di tahun ajaran sekarang itu memang banyak ya. Sebenarnya gampang. Merekapitulasi beberapa siswa yang batal lulus. Setelah dapat rekapnya, baik itu tua, tanggal lahir, NISN, dan sebagainya, silakan kepada admin dinas. Jadi syaratnya khusus yang ada siswa batal lulus ya. Tapi pastikan siswa lulus itu bawah 5, ya. Gimana Pak? Jelas suaranya? Kurang jelas ini Bu. Bisa diulangi? Oh, baik. Kalau ini jelas nggak? Tes? Ya, masuk Bu. Jelas Pak? Ya, jaringan Bu. mungkin ya? Halo. Jelas Bu. Oke. Ya, mungkin Oke, baik. Jaringan. Oke, Silakan, Bu. permintaannya bicaranya mungkin pelan-pelan ya. Baik. Terkait pertanyaan teman dari TK Mahardika, bagaimana cara membatalkan siswa yang sudah lulus ya? Jadi perihalnya batal lulus. Teman-teman yang punya kasus yang sama, silakan rekap data siswa yang batal lulus tersebut ya. Oke. Jadi setelah direkap, teman-teman buatkan surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Perihalnya adalah lulus. Setelah selesai, serahkan ke admin dinas, nanti akan dibantu untuk membatalkan lulus. Gitu ya solusinya. Silakan, Pak Akbar. Oke.